Kenapa harga rumah makin gak masuk akal? Ini masalah global. Kenapa harga rumah makin gak masuk akal? Gaji naiknya pelan, tapi harga rumah ngalahin kecepatan naik haji. Pertanyaannya, ini salah siapa? Dan apa ini cuma terjadi di Indonesia? Harga rumah naik terus, bahkan lebih cepat dari pertumbuhan gaji rata-rata. Menurut BPS, dari data indeks harga properti residensial, naik 1,89% per kuartal awal 2024. Sementara, upah real buruh nyaris stagnan. Artinya, setiap tahun mimpi punya rumah makin jauh buat banyak orang. Dan bukan cuma soal harga rumah, uang muka, cicilan KPR, suku bunga tinggi, sampai akses kredit yang makin ketat, semuanya bikin generasi muda kesulitan punya rumah pertama. Kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Yang pertama, supply demand mismatch. Penduduk tumbuh, urbanisasi tinggi, tapi pasokan rumah terjangkau stagnan. Yang kedua, ada tanah dan properti jadi alat spekulasi, bukan sekedar kebutuhan. Banyak rumah dibeli investor, tapi bukan dihuni. Yang ketiga, ada kebijakan perumahan kurang agresif. Pemerintah sering hanya mendorong sektor swasta tanpa kontrol harga. Yang keempat, gaji stagnan. Pertumbuhan pendapatan nggak sebanding sama inflasi harga tanah dan bahan bangunan. Secara teori, fenomena ini disebut housing unaffordability. Artinya, harga rumah tidak lagi terjangkau oleh rata-rata pendapatan masyarakat. Ini bukan cuma soal mahal, tapi ketika rasio antara harga rumah dan penghasilan terlalu jauh, hingga orang harus bekerja puluhan tahun hanya untuk mampu beli rumah sederhana. Dalam ekonomi perumahan, ini sering dikaitkan dengan kegagalan pasar atau market failure, yaitu ketika mekanisme pasar tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal secara efisien dan adil. Kenapa bisa gagal? Karena rumah bukan hanya dianggap sebagai kebutuhan primer, tapi diubah jadi instrumen investasi dan spekulasi. Permintaan tinggi, tapi pasokan rumah terjangkau dan gak bertambah, apalagi di kota besar. Negara gagal mengintervensi pasar untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan pelaku properti. Akibatnya, rumah jadi produk langka, padahal seharusnya jadi hak dasar warga negara. Apakah ini cuma di Indonesia? Enggak, ini terjadi di global juga. Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Australia, dan Kanada semuanya alami krisis yang serupa. Generasi muda kesulitan beli rumah karena harganya melonjak tajam, sementara pendapatan stagnan. Bahkan di Korea muncul istilah generation give up karena menyerah beli rumah, menikah, dan bahkan punya anak. Tapi ada juga negara yang berhasil mengatasi ini. Seperti di Singapura, lebih dari 80% penduduk tinggal di rumah milik negara atau HDB. Pemerintah aktif membangun, mengontrol harga, dan mengatur siapa yang boleh beli. Di negara Jerman, fokus pada pasar sewa jangka panjang yang aman dan murah, bukan memaksakan semua orang punya rumah. Artinya, harga rumah nggak masuk akal itu bukan takdir, masalahnya di kebijakan. Apakah negara cukup serius mengatur agar rumah tetap jadi kebutuhan dasar? Jadi kalau harga rumah makin nggak masuk akal, itu bukan karena rakyat males nabung, tapi karena sistemnya emang makin nyusahin. Yang salah bukan mimpimu punya rumah, tapi pasar yang dibiarkan liar tanpa aturan.